Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari kelas F11 3. Dan ini saya akan mengerjakan tugas agama, yaitu tentang Islam dan kemajuan zaman. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, yang pertama itu adalah tradisi. Yang pertama pendahuluan, dan kedua latar belakang, dan ketiga budaya Islam. Selanjutnya prinsip Islam dalam mendorong kemajuan, dan selanjutnya peran Islam dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan Islam dan kemajuan zaman modern, dan tantangan Islam dalam kemajuan zaman, dan solusi mewujudkan kemajuan Islam di era modern, dan tentunya peran umat Islam dalam mewujudkan kemajuan zaman, dan Islam dan masa depan peradaban dulu. Baiklah, apa itu Islam dan kemajuan zaman? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Perkembangan zaman adalah perubahan atau suatu zaman yang semakin maju dan modern dari sisi teknologi maupun komunikasi yang saling berubah secara pesat atau mudah. Islam adalah agama yang mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, ekonomi, maupun sosial. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga era modern, yaitu era sekarang, Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Baiklah, selanjutnya. Yang pertama adalah budaya Islam. Tak perlu diragukan lagi mengenai budaya atau sikap atau tingkah laku yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Mulai dari hal kecil yang dilakukan seseorang untuk kebaikan diri sendiri, sampai pada hal umum yang menyangkut pada hajat hidup orang banyak. Di mana kita tahu bahwa akhlak baik yang senantiasa diajarkan baik di sekolah maupun pendidikan non formal atau informal menjadi suatu bentuk penilaian seorang siswa atau afektif. Tentunya dari hal tersebut, peranan agama Islam sangat besar pengaruh dalam penanaman karakter yang baik bagi generasi, begitu juga tentang masalah berbusana. Namun ada beberapa yang sepertinya perlu kritisi lagi, yang mana menyangkut tentang nilai keagamaan yang sifatnya menyangkut pribadi. Berapa kalangan menyebutkan bahwa sholat atau ritual yang sifatnya pribadi lain merupakan suatu ritual yang akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, suatu yang dapat mengingatkan kita untuk menjalankan kebaikan serta meninggalkan keburukan, serta dengan sholat akan mendapatkan pahala atau membantu dalam kehidupan selanjutnya. Baiklah, yang kedua adalah prinsip Islam dalam mendorong kemajuan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berkembang dan maju dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Beberapa prinsip utama dalam Islam yang mendorong kemajuan zaman adalah: yang pertama adalah Iqra. Iqra adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah Iqra atau bacalah, yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Baru yang kedua, tawakal dan ikhtiar. Tawakal adalah suatu bentuk dalam kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar berusaha sebaik mungkin. Kemajuan hanya bisa dicapai dengan usaha keras dan doa. Yang ketiga, kerja keras dan produktivitas. Yang pertama adalah Islam melarang kemalasan dan mengajarkan disiplin dalam bekerja. Dalam Islam, kita sangat dilarang dalam bermalas-malasan dalam melakukan hidup ini. Baru yang kedua, ini sejujurnya Allah mencintai seorang hamba yang bekerja dan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Baru yang keempat adalah inovasi dan kreativitas.
Yang pertama, banyak ilmuwan muslim yang menjadi pelopor dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam sejarah Islam, banyak sekali ilmuwan dari yang beragama Islam yang menemukan beberapa ilmu, contohnya seperti ilmu kedokteran dan lain-lain. Baru yang kedua, Islam tidak menentang inovasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, Islam dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, Islam telah melahirkan banyak sekali ilmuwan yang berkontribusi besar terhadap peradaban dunia. Berikut beberapa tokoh Muslim yang berpengaruh di berbagai bidang. Yang pertama ada Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina menemukan ilmu kedokteran. Dia ada menulis buku Al-Qanun fi Al-Tib, buku kedokteran yang digunakan sama abad-abad di Eropa. Dari beberapa sejarah yang saya baca, banyak sekali penemu-penemu Islam yang menemukan ilmu kedokteran. Ini salah satunya adalah Ibnu Sina. Yang kedua adalah Al-Khawarizmi yang menemukan ilmu matematika, mengembangkan konsep aljabar dan sistem angka desimal yang digunakan hingga saat ini. Yang ketiga adalah Al-Razi atau Rahazes. Al-Razi menemukan farmasi dan kimia. Dia menemukan alkohol dan banyak zat kimia yang digunakan dalam pengobatan. Yang keempat ada Ibnu Khaldun yang menemukan ilmu sosiologi dan sejarah. Dia menulis Muqaddimah, salah satu karya awal dalam ilmu sosial dan historiografi modern. Yang kelima ada Al-Zahrawi. Dia menemukan salah satu bedah medis, mengembangkan teknik operasi bedah yang masih digunakan dalam dunia kedokteran. Keberhasilan para ilmuwan muslim ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman dahulu. Baru yang keempat ada Islam dan kemajuan zaman modern. Di era modern yang sekarang ini, Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Buktinya adalah Islam adalah agama yang sangat berkembang dari dulu hingga sekarang. Lalu Islam dapat menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam memperkenalkan sistem ekonomi berbasis syariah yang melarang riba atau bunga dan mengutamakan keadilan. Yang kedua, lembaga keuangan Islam seperti bank syariah berkembang pesat di berbagai negara. Bank syariah itu adalah bank Islam yang tidak memungut riba atau bunga. Dan selanjutnya teknologi dan digital. Yang pertama, Islam tidak menentang kemajuan teknologi selama digunakan untuk kebaikan. Dalam agama Islam, kita sangat dianjurkan untuk menggunakan kemajuan teknologi untuk mencari informasi berupa tentang ilmu agama Islam yang dapat kita pelajari di zaman yang sangat canggih. Yang kedua, banyak platform digital yang digunakan untuk dakwah dan edukasi Islam. Di zaman sekarang banyak sekali cara untuk kita menemukan informasi-informasi tentang sejarah agama Islam. Salah satunya dengan menggunakan handphone yang di zaman sekarang ini sangat canggih dalam mencari sumber-sumber informasi. Pada zaman sekarang kita sangat mudah untuk menemukan informasi-informasi seperti sejarah agama Islam, sejarah punya kitab, sejarah Nabi. Sekarang banyak, tidak perlu lagi mencari melalui buku, sekarang tinggal mencari di handphone. Yang ketiga, pendidikan berbasis Islam. Yang pertama, banyak universitas Islam yang berdiri di berbagai negara, menggabungkan ilmu agama dan sains. Salah satu contoh pendidikan berbasis Islam di Indonesia adalah pondok pesantren. Pondok pesantren itu berdiri sejak dahulu pada zaman Wali Songo. Yang kedua,
Pesantren modern juga mengajarkan ilmu teknologi dan bisnis. Pesantren pada zaman sekarang banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmu, bukan ilmu agama saja, melainkan ilmu-ilmu umum seperti ilmu teknologi dan bagaimana cara untuk berbisnis di masa depan. Baru yang keempat, politik dan pemerintah. Yang pertama, Islam mengajarkan konsep keadilan dan kepemimpinan yang baik. Dan pada zaman dahulu, Islam banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang adil dan mengajarkan konsep dan kepemimpinan yang baik. Yang kedua, nilai-nilai Islam dapat ditetapkan dari sistem demokrasi dan pemerintahan. Yang kelima, tantangan Islam dalam kemajuan zaman. Dalam kemajuan zaman sekarang, banyak sekali tantangan agama Islam. Yang pertama adalah banyak orang yang mengaku agama Islam tapi enggan menunaikan sholat. Baru, dalam zaman sekarang juga zamannya semakin canggih, seharusnya gadget kita ini digunakan untuk mencari informasi tentang agama Islam yang perlu kita pelajari. Namun anak zaman sekarang jarang untuk mencari informasi tersebut, melainkan dipakai untuk yang lain. Baru, meskipun Islam dalam kemajuan, ada beberapa tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi zaman modern. Yang pertama, radikalisme atau fanatisme. Yang pertama, beberapa kelompok ekstrim menginterpretasikan Islam dengan cara yang sempit sehingga menghambat kemajuan. Salah satu contohnya adalah agama Islam sekarang banyak orang yang menganggapnya sepele. Yang kedua adalah kesenjangan pendidikan. Yang poin pertama, masih banyak negara muslim yang tertinggal dalam pendidikan dan riset teknologi. Contohnya seperti negara yang teknologinya kurang maju dan masih banyak ketertinggalan serta akses pendidikan yang sangat sulit. Baru yang ketiga, pengaruh budaya barat. Yang pertama, globalisasi membawa budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan sekularisme. Anak zaman sekarang, masyarakat pada zaman sekarang adalah banyak sekali yang menerapkan hidup hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah hidup yang menghambur-hamburkan uang dengan cara membeli barang yang tidak diperlukan untuk hanya memenuhi hawa nafsunya saja. Yang keempat, kurangnya inovasi di dunia. Yang pertama, negara-negara Islam perlu lebih banyak berinvestasi dalam riset dan teknologi. Baru keenam, solusi mewujudkan kemajuan Islam di era modern. Agar Islam tetap berkembang dan relevan dalam kemajuan zaman, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah: satu, meningkatkan pendidikan. Yang pertama, mendorong umat Islam untuk mengajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman semakin canggih ini, kita sangat perlu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam Islam sendiri, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan sains. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi dakwah. Yang pertama, menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan ajaran Islam modern. Dalam kemajuan zaman sekarang ini, kita sangat perlu menggunakan media sosial untuk menyebarkan atau menyebarkan informasi melalui orang ke orang lain. Contohnya seperti kita menggunakan handphone untuk men-share video-video Islam untuk supaya orang lebih pandai. Yang ketiga, mendorong riset dan inovasi. Dalam Islam, kita juga harus memiliki inovasi-inovasi baru di dalam bidang apapun. Contohnya seperti kita harus berinovasi dalam bidang teknologi, pendidikan, dan lain-lain.
negara-negara Islam juga harus lebih banyak berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan teknologi. Karena zaman semakin maju, maka teknologi sangat dibutuhkan. Baru yang keempat, menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menolak kemajuan zaman. Dalam zaman modern sekarang ini, masih banyak sekali masyarakat di pedesaan yang tertinggal dan belum mendapatkan akses untuk mencari ilmu agama Islam. Baru yang ketujuh, peran umat Islam dalam mewujudkan kemajuan zaman. Yang pertama, untuk pendidikan Islam sebagai kekuatan utama dalam kemajuan zaman. Umat Islam memiliki beberapa peran penting yang harus dijalankan. Yang pertama, menjadikan umat yang berilmu. Yang poin pertama, umat Islam harus meneladani semangat belajar para ulama dan ilmuwan Muslim terdahulu. Pada zaman dahulu, ilmuwan Muslim sangat banyak sekali dalam menemukan ilmu pengetahuan tentang Islam. Baru kedua, pendidikan harus menjadi prioritas utama, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Kita di dunia ini perlu mempelajari ilmu agama, yaitu contohnya seperti ilmu-ilmu tajwid, ilmu dan lain-lainnya. Baru yang ketiga, mengembangkan budaya membaca, meneliti dan berpikir kritis untuk menghadapi tantangan zaman. Yang poin kedua, mengembangkan ekonomi Islam. Dalam Islam kita perlu memperketat sistem ekonomi berbasis syariah seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan investasi halal tanpa melibatkan satupun riba. Dalam Islam kita sangat dilarang untuk mengambil riba atau menggunakan renten. Baru poin kedua, mendorong kewirausahaan berbasis Islam agar umat Muslim tidak tergantung pada sistem ekonomi konvensional yang seringkali tidak adil. Maksud di sini adalah kita sebagai umat Islam jangan bergantung pada ekonomi konvensional. Itu karena ekonomi konvensional sering menggunakan riba dalam perbisnisannya. Baru yang ketiga, menjaga prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, berperan dalam dunia digital dan teknologi. Umat Islam harus menguasai teknologi dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat Muslim. Di zaman yang canggih ini, kita sangat perlu ahli dalam dunia digital dan teknologi. Karena apa? Karena zaman sekarang apa-apa kita harus menggunakan media seperti handphone, laptop, dan lain-lainnya untuk mencari sesuatu yang kita perlu atau kita ingin membuat sebuah karya dan lainnya. Yang kedua, menciptakan konten digital yang bermanfaat. Contohnya seperti kita membuat video edukasi tentang pentingnya melaksanakan sholat, zakat, maupun kita harus membantu mendidik anak yatim dan tidak mengambil hak anak yatim atau menggunakan riba. Ini contohnya seperti aplikasi Islam yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Media dakwah online seperti kita mencari informasi tentang dakwah wali songo di Jawa melalui handphone yang kita miliki, dan platform pendidikan yang berbasis Islam seperti komunitas online yang banyak sekali tersebar di Indonesia. Yang ketiga, memerangi informasi hoaks dan propaganda negatif terhadap Islam di dunia maya. Kita sebagai Islam harus menghindari berita hoaks, karena berita hoaks
Karena kalau kita bisa temankan berita hoax, maka kita akan mudah terjerumus dalam suatu hal yang negatif dalam dunia Islam. Mereka yang selanjutnya mempromosikan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang poin pertama, menampilkan Islam sebagai agama yang damai, toleran, dan membawa manfaat bagi semua manusia. Dan Islam kita sangat perlu mentoleran agama-agama lain. Ya, seperti kita menghormati ibadah agama lain yang sedang beribadah atau merayakan hari suci mereka seperti hari Nyepi, Imlek maupun hari Natal. Dan kedua, melawan ekstremisme dengan dakwah moderat dan berlandaskan ilmu yang bermanfaat bagi umat muslim. Dan dalam keadaan zaman yang sekarang, kita sangat perlu menyebarkan informasi-informasi yang penting yaitu berupa seperti ajaran-ajaran Islam, ajaran agama lainnya pada orang yang mungkin belum tahu sama sekali tentang ilmu agama atau ilmu apapun itu. Baru yang selanjutnya membangun dialog antar agama. Maksud dari sini adalah kita harus saling toleran antar beragama. Jangan membandingkan mereka dari agama, ras maupun suku mereka. Baru dan antar budaya untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Maksud di sini adalah di Indonesia ini sangat beragam budaya-budaya. Banyak seperti budaya dari kota-kota lain, budaya kota lain. Kita sebagai manusia yang beragam, kita harus menghormati budaya-budaya mereka, jangan menghina atau mengunjing mereka. Dan budaya di Indonesia ini sangat banyak. Nah, karena itu kita dalam kemajuan zaman ini kita juga harus bijak dalam menggunakan contohnya seperti media sosial. Ada orang yang mengupload video tentang keberagaman sukunya. Kita sebagai masyarakat yang beragam jangan menghina atau mengejek tradisi mereka. Yang kelima, mengembangkan inovasi dan riset ilmiah. Poin pertama, mendorong generasi muda muslim untuk terlibat dalam riset dan inovasi di berbagai bidang sains, teknologi, kedokteran, dan ekonomi. Dan bidang kedokteran tadi sudah ada contoh-contohnya banyak sekali dari ilmuwan-ilmuwan yang beragama Islam yang menemukan teori-teori pada zaman dahulu. Kita zaman modern sekarang ini pentingnya menggunakan handphone untuk mencari informasi-informasi seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, membangun pusat riset dan universitas Islam yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman sekarang banyak sekali universitas Islam yang berdiri di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Yang ketiga, mengintegrasikan ilmu agama dan dunia agar umat Islam tidak hanya unggul dalam spiritualitas tetapi juga dalam keilmuan dan inovasi. Maksud dari sini, kita sebagai orang Islam harus berinovasi dalam hal apapun, ya, seperti dalam beragama maupun pekerjaan maupun dalam bidang apapun itu. Lalu yang keenam, berkontribusi dalam politik dan pemerintahan. Yang pertama, Islam mengajarkan konsep kepemimpinan yang adil dan berintegritas. Maksud di sini adalah dalam kemajuan zaman sekarang kita harus mencari pemimpin yang adil dan berintegritas dan sangat memegang teguh atas keyakinannya dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, umat Islam harus aktif dalam dunia politik untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan nilai Islam dan keadilan sosial yang ada di Indonesia. Mendorong pemimpin muslim yang berkompeten dan memiliki visi untuk membangun umat dan bangsanya. Yang ketiga, melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan
advokasi untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maksud di sini adalah kita harus melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Adalah contohnya seperti kita harus mengikuti kegiatan gotong royong yang diadakan di lingkungan rumah kita setiap seminggu sekali dan lain-lainnya. Yang ke-8, Islam dan masa depan peradaban dunia. Islam memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pusat peradaban dunia jika umat Islam mampu mengoptimalkan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam zaman yang sangat canggih sekarang ini, Islam seringkali diremehkan oleh orang-orang yang beragama non-Muslim. Nah, jika kita ingin mengembalikan Islam ke masa kejayaannya, adalah untuk itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan ilmu-ilmu agama Islam. Ini ada beberapa aspek yang menjadi kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang pertama, pendidikan sebagai pilar utama. Yang pertama, reformasi sistem pendidikan di negara-negara Islam agar lebih adaptif serta perkembangan global. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh umat Islam termasuk di daerah tertinggal. Lalu yang kedua, teknologi sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan Islam. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses terhadap ilmu dan dakwah Islam. Dari zaman yang sekarang, kita bisa menggunakan handphone kita untuk mencari ilmu dakwah wali songo pada zaman dahulu yang dulu sangat sulit dicari informasinya. Dan zaman sekarang semakin canggih, kita mudah untuk mencari informasi tersebut. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk menjadi inovator dalam teknologi, bukan hanya sebagai konsumen, namun juga kita bisa juga sebagai pelaku atau yang menyebarkan ilmu-ilmu agama sehingga lebih bermanfaat pada orang lain melalui media sosial. Yang ketiga, ekonomi Islam sebagai solusi global. Yang pertama, sistem ekonomi berbasis syariah yang adil dan berkelanjutan dapat menjadi alternatif bagi sistem kapitalisme dan sosialisme yang penuh ketimpangan. Yang kedua, meningkatkan peran zakat, infak, sedekah, wakaf dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang keempat, Islam sebagai solusi sosial dan politik. Yang poin pertama, menyebutkan Islam sebagai solusi atas permasalahan sosial dan seperti konflik, ketidakadilan dan krisis ekonomi, krisis politik. Dalam agama Islam sangat berpengaruh dalam menyelesaikan suatu konflik politik dalam lingkup masyarakat atau pemerintahan. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai Islam dalam etika kepemimpinan dan pemerintahan. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini adalah kesimpulan dari materi ini sudah saya jabarkan di sini dan saya akan jelaskan kesimpulan. Islam adalah agama yang selaras dengan kemajuan zaman. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam perlu menjadi pusat peradaban dunia melalui kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial. Di era modern sekarang ini, Islam tetap relevan dalam mengembangkan pendidikan, teknologi, dan ekonomi berbasis syariah. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat kuat di dunia ini. Namun, untuk menghadapi tantangan zaman, umat Islam harus terus beradaptasi dan berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dengan meningkatkan pendidikan, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta memperkuat persatuan dan kerjasama. Islam dapat kembali menjadi kekuatan utama dalam membangun masa depan dunia yang lebih baik. Umat Islam harus juga bangkit dan mengambil peran aktif dalam kemajuan zaman, bukan hanya sebagai pengikut, tetapi sebagai pemimpin dalam peradaban global. Baiklah,
Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan materi media pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.